Alhamdulillah ni'matillah alladzi 'allama al-qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mempersiapkan kita berbagai macam nikmat. Iman, Islam dan sehat dan kesempatan sehingga pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada pengikutnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan hadis yang ke-626 dengan judul dengki menghapus kebaikan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Yaqulu hasana kama ta'kulun narul khatab was-sadaqatu tu'ti tudfil khati'ah kama yudfil ma'un nar was-salatu nurul mu'minin wasyamu jannatin nar wasyamu wasyamu jannatan minnar. Artinya kedengkian dapat menghapus kebaikan-kebaikan seperti api melalap kayu. Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Salat adalah nur atau cahaya orang mukmin, sedangkan saum adalah benteng yang menyelamatkan seseorang dari api neraka. Riwayat Ibnu Majah. Syarah penjelasan, dengki itu sama saja dengan api yang menyala-nyala dan membakar kebaikan pelakunya hingga habis bila tak segera dipadamkan. Karena itu jauhilah sifat yang tercela itu dengan banyak berdoa seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Al-Hasyr ayat 10. Kedengkian yang ada dalam diri seseorang merupakan penyakit hati yang tidak boleh dibiarkan, karena akan mengotori hati dan menghapus pahala kebaikan. Bukan hanya itu, hati yang penuh dengki akan terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan sedekah dapat menolak atau membentengi pemberinya dari api neraka. Orang yang rajin bersedekah adalah orang yang kaya hatinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi, dan orang bodoh dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang pandai yang bakhil. Salat adalah nur orang mukmin yang dapat mencegahnya melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, seperti yang disebut dalam firman-Nya, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya menurut Allah sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat juga merupakan tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama dalam dirinya, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti ia menghancurkan agama dalam dirinya. Sholat bisa mendatangkan ketenangan jiwa dengan hubungan yang langsung antara hamba dan Allah untuk menyampaikan permohonan atau doa-doa sebagaimana terkandung dalam ibadah sholat. Apabila Rasul mendengar
suatu kesulitan atau masalah, Rasul segera sholat 2 rakaat, maka masalah itu pun mendapat jalan keluar atau kebingungannya menjadi hilang pada saat itu. Rasulullah senang terhadap wangi-wangian dan terhadap wanita, dan dijadikan kebahagiaan hati beliau ada dalam sholat. Selain dari itu, sholat juga menjadi penghapus dosa-dosa antara sholat dengan sholat yang lain. Jangan pun benteng puasa merupakan benteng yang dapat melindungi pelakunya dari neraka. Dengan berpuasa seseorang menjadi lebih mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa, sehingga ia menjadi terjaga dari dosa yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dengan demikian, puasa merupakan benteng dari api neraka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.